Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3792-3794. Didir dan yang lainnya melihat Dev memimpin serangga beracun dan monster beruang es ke arah mereka, dan mereka semua mulai berteriak. Jangan datang ke sini. Mereka tidak mau melawan serangga beracun ini. Semakin sering hal ini terjadi, semakin besar kemungkinan Dev akan lolos. Didir dan murid-muridnya mundur dengan putus asa, tetapi mereka tidak secepat Dev. Serangga beracun dan monster beruang es tertarik. Didir dan yang lainnya saling memandang dan menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan selain mengambil tindakan melawan serangga beracun dan monster beruang es. Dev meminta Lucy untuk membawa beberapa orang suci dan buru-buru pergi ke dinding batu untuk menurunkan batu ekstrim. Tapi saat Lucy dan yang lainnya hendak mengambil batu ekstrim, terdengar beberapa raungan lagi, dan monster beruang es berlari keluar dari dinding batu. Kali ini, Lucy dan yang lainnya terkejut. Ketika Dev melihat ini, dia melompat dan menantang beberapa monster beruang es sendirian, membiarkan Lucy dan yang lainnya mendapatkan batu ekstrim. Master Sekte Luo juga bergegas maju untuk membantu. Saat ini, dia harus bekerja sama dengan Dev. Master Sekte Luo dan Dev saling memandang. Keduanya sepertinya memiliki pemikiran yang sama dan melawan monster beruang es itu sambil bertarung dan mundur. Mereka benar-benar memimpin monster beruang es ini ke Didir dan lainnya. Sekelompok serangga beracun, ditambah beberapa monster beruang es. Didir dan murid-muridnya sedikit lelah menghadapinya. Dev bersama Master Sekte Luo, dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari medan perang, bahkan tidak berniat membantu. Darah tumpah dari sudut mulut Didir, ekspresinya sangat berat. Awalnya mereka berencana mencari kesempatan untuk mengambil tindakan melawan Dev dan Master Sekte Luo, tapi sekarang mereka terjerat, bertempur melawan serangga beracun dan monster beruang es. Selesaikan pertempuran dengan cepat, jangan tunda lagi. Didir mengertakkan gigi dan mengeluarkan pisau panjang. Pada bilahnya, kekuatan spiritual mengalir, dan bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya menjulang. Lalu dia menebas monster beruang es dengan pedangnya. Awalnya, Didir ingin mempertahankan kekuatannya, dan ketika Dev dan Master Sekte Luo bosan melawan monster beruang es ini, mereka bisa mulai memanen. Tapi sekarang, serangga beracun dan monster beruang es ini mengganggu mereka seolah-olah mereka mengenali tuannya. Monster beruang es itu meraung keras, dan suaranya mengguncang seluruh kehampaan. Kemudian cakar beruang ditembakkan dengan keras, dan semua pedang yang tak terhitung jumlahnya diblokir di bawah telapak tangan ini. Monster beruang es ini memiliki kulit yang kasar dan daging yang tebal, serta terdapat lapisan es seperti baju besi yang menutupi tubuhnya sehingga sulit untuk ditembus. Monster beruang es lainnya membuka mulutnya, dan aliran udara dingin menyembur keluar dari mulutnya. Melihat ini, Didir mundur dengan cepat, tapi dia masih selangkah terlalu lambat. Dia langsung terkena udara dingin ini, dan tubuhnya langsung mengembun menjadi es. Didir merasa ngeri, dan kekuatan spiritual di tubuhnya mencoba yang terbaik untuk memblokir kecepatan kondensasi es. Master Sekte Yue dan Master Sekte yang juga sangat cemas. Melihat Didir seperti ini, mereka mengertakkan gigi. Tapi mereka juga diserang oleh monster beruang es dan tidak bisa melarikan diri. Murid-murid itu semua berurusan dengan serangga beracun, tidak ada yang diam. Tapi melihat Dev dan Master Sekte Luo, mereka menonton dari kejauhan dan tidak berniat membantu. Jika ada biji kuaci dan anggur di sini, mereka berdua akan menikmati keseruannya. Mengapa serangga beracun dan monster beruang es ini hanya menargetkan orang-orang seperti Didir? Master Sekte Luo bertanya dengan sedikit aneh. Meskipun mereka yang memikat monster beruang es dan serangga beracun, mereka tidak bisa mengendalikan siapa yang diserang monster beruang es dan serangga beracun. Aku diam-diam menggunakan beberapa trik pada mereka, kata Dev sambil tersenyum licik. Master Sekte Luo tertegun sejenak, lalu dia mulai tertawa juga. Faktanya, ketika Dev pertama kali memikat monster beruang es dan serangga beracun, dia diam-diam menaburkan sejenis bubuk obat. Bubuk obat semacam ini bisa membuat monster menjadi gila dan menyerang dengan gila-gilaan. Ah! Didir meraung, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya, langsung menghancurkan es. Master Sekte Luo, kami berjuang keras di sini, tapi kamu hanya tertawa. Didir memelototi Master Sekte Luo tidak jauh dari situ dan bertanya dengan marah. 5 sekte utama mereka semuanya berjuang keras.
Meskipun Master Sekte Chen dari Sekte Chen tidak mengambil tindakan saat ini, Didir tahu alasannya. Tubuh Master Sekte Chen telah diracuni, dan tidak ada cara untuk menggunakan kekuatan spiritualnya sekarang, jika tidak, racunnya akan menyebar dengan cepat dan dia akan segera mati. Jika Anda tidak dapat menemukan alkemis di tempat ini, Anda pasti akan mati. Tapi Master Sekte Luo hanya menyaksikan pertempuran dengan Dev, tanpa niat sedikit pun untuk mengambil tindakan. Orang suci yang dibawa oleh Dev juga menjauh. Ini jelas merupakan tipuan bagi mereka, bisakah Didir dan lainnya tidak cemas? Master Sekte Hai, monster beruang es itu terlalu kuat. Sulit bagiku untuk mengambil tindakan. Selain itu, jika aku mengambil tindakan, aku khawatir kamu akan menyerangku dari belakang. Master Sekte Luo berkata dengan tenang. Didir tercengang. Dia mengerti apa yang dimaksud Master Sekte Luo. Master Sekte Luo, 5 sekte utama kita berasal dari sekte yang sama, apakah Anda hanya melihat kami berjuang keras? Sebagai kepala dari 5 sekte besar, Anda tidak boleh berpikiran sempit. Bagaimana kami bisa melakukan hal buruk padamu? Paling-paling, kami hanya mengincar Dev. Lagi pula, orang ini layak dihargai imbalan selama 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis. Didir benar-benar memainkan kartu emosional dengan Master Sekte Luo. Dia tahu bahwa jika Master Sekte Luo tidak memimpin untuk mengambil tindakan, cepat atau lambat mereka akan dikalahkan ketika dihadapkan dengan begitu banyak serangga beracun dan monster beruang es. Monster-monster ini sepertinya telah meminum obat, mereka semua sangat bersemangat dan menyerang dengan sekuat tenaga. Jangan berpikir bahwa rencanamu sempurna. Master Sekte Chen telah memberitahuku sejak lama bahwa kamu ingin membunuhku di wilayah kutub ini. Biar ku beritahu, aku memilih bekerja sama dengan Dev hanya untuk melindungi kalian bertiga. Kita berasal dari sekte yang sama, tetapi Anda memiliki niat membunuh terhadap saya. Bagaimana mungkin saya membantu? Master Sekte Luo dengan jelas menjelaskannya. Didir dan yang lainnya terjebak oleh monster beruang es, dan tidak ada cara untuk melarikan diri dalam waktu singkat. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk melarikan diri, mereka sudah kelelahan dan mereka dapat dibunuh sesuka hati. Setelah mendengar ini, Didir segera mengertakkan giginya dengan marah dan menatap Master Sekte Chen dengan ganas. Chen, kamu lupa racun di tubuhmu dan kamu benar-benar melaporkannya, jadi jangan salahkan aku karena kejam. Tanpa obat penawar dariku, racun itu akan membunuhmu dalam 3 hari. Saat ini, Didir masih berani menatapnya dengan marah dan mengancam Master Sekte Chen. Kamu tidak perlu mengancamnya, aku bisa menyembuhkan racunnya. Dev maju selangkah dan berkata. Saat Didir melihat Dev berdiri, dia menjadi semakin marah. Tapi tidak ada gunanya meski dia marah sekarang. Beberapa monster beruang es membuat mereka bertiga sengsara, dan serangga beracun terus-menerus mengganggu mereka. Nak, jangan terlalu sombong dan berpikir bahwa beberapa monster-monster bisa menjebak kami. Begitu monster-monster ini kami bunuh, kami akan membunuhmu. Didir meraung, melampiaskan amarah di hatinya. Yo, kamu tidak punya kesempatan. Setelah Dev mengatakan itu, sosoknya seperti bintang jatuh, langsung menuju ke arah orang Didir. Kecepatan Dev sangat cepat, seolah dia menghilang dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, Didir kaget. Dev menggunakan langkah pengendalian api dan meninju Didir. Pukulan ini membuat bayangan tebal, dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul, seperti terik matahari di langit. Beraninya kamu. Didir mengertakkan gigi. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, pukulan ini mengenai Didir di depannya. Didir ingin menghindar, tetapi ternyata dia terbungkus dalam bayangan tinju yang menakutkan ini, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Perasaan bahaya muncul secara spontan. Master Sekte Yue, Master Sekte Yang, selamatkan aku. Mata Didir dipenuhi ketakutan dan dia berteriak minta tolong. Tapi kedua orang itu terjerat oleh monster beruang es, jadi tidak ada kesempatan untuk menyelamatkan Didir. Didir mencoba yang terbaik untuk meledakkan perisai spiritual, mencoba memblokir pukulan Dev. Namun, setelah bertarung dengan monster beruang es dalam waktu yang lama, dia telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Sekarang semua kekuatannya dilepaskan untuk membentuk perisai energi spiritual, dia mungkin tidak dapat menahan serangan Dev. Setelah ledakan cahaya keemasan, pukulan Dev dengan mudah menembus perisai aura dan memukul Didir dengan keras. Bang! Tubuh Didir seperti layang-layang yang keluar jalur, terbang ke kejauhan. Di udara, Didir menyemburkan darah dan membuat busur. Tubuh Didir membentur dinding batu begitu keras hingga seluruh bukit bergemuruh.
Melihat pemandangan ini, Master Sekte Yue dan Master Sekte yang saling memandang, berbalik dan lari. Rencana mereka sudah terungkap, mereka akan mati jika tetap tinggal. Hei, kalian masih ingin kabur? Tidak semudah itu Ferguson. Master Sekte Luo mendengus dingin, melompat, dan menghalangi jalan mereka berdua. Monster beruang es di sekitarnya sedang menonton dengan penuh semangat. Master Sekte Luo, kami salah. Semua masalah ini direncanakan oleh Didir. Demi sesama sekte, tolong ampuni kami kali ini. Master Sekte Yue dan Master Sekte yang memohon kepada Master Sekte Luo. Didir dipukul oleh Dev, dan mereka tidak tahu apakah Didir masih hidup atau sudah mati. Bagaimana mereka bisa berani membunuh Master Sekte Luo? Master Sekte Luo memandang mereka berdua, matanya penuh amarah dan berkata, jika kamu mengakui kesalahanmu lebih awal, aku tidak akan membunuhmu. Bagaimanapun, kita telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Tapi demi keuntungan, kamu benar-benar meracuni Master Sekte Chen. Hal ini tidak bisa dimaafkan. Jika nenek moyang kita masih hidup, mereka juga tidak akan bisa memaafkanmu. Ketika Master Sekte Yue dan Master Sekte yang mendengar ini, mereka tahu bahwa Master Sekte Luo akan membunuh mereka hari ini, jadi mereka mengertakkan gigi dan berkata, oke, karena kamu begitu tidak berperasaan, maka kami akan bertarung denganmu. Setelah itu, keduanya mengambil tindakan langsung terhadap Master Sekte Luo. Meskipun Master Sekte Luo telah dipromosikan ke alam kesengsaraan transendensi tingkat 9, dia baru saja dipromosikan, dan mereka berdua dapat menanganinya bersama-sama. Tepat ketika mereka berdua mengambil tindakan, sesosok hantu muncul dalam sekejap. Dev telah tiba di samping Master Sekte Luo. Mata Dev bersinar dengan niat membunuh. Pedang pembunuh naga di tangannya mengeluarkan suara mendengung, seolah tidak sabar. Kalian berdua sepertinya sudah melupakanku. Dev tersenyum dingin. Melihat Dev, mereka berdua merasa gugup, tapi sekarang masalahnya sudah seperti ini, mereka hanya bisa bertarung. Bunuh. Keduanya meraung dan mendatangi Dev dan Master Sekte Luo. Mata Dev penuh dengan penghinaan. Dia bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh alam kesengsaraan transendensi tingkat 8 sekarang. Beberapa waktu lalu, dia terpaksa berada dalam situasi putus asa. Namun hanya dalam beberapa hari, Dev bisa mengabaikan orang-orang ini. Pedang pembunuh naga di tangannya meledak dengan gelombang panas, dan api pamungkas muncul. Memanfaatkan situasi ini, seekor naga api meraung. Menghadapi naga api, Master Sekte Yue tiba-tiba menginjakkan kakinya ke tanah, dan dinding tanah tiba-tiba muncul dari tanah. Tanah yang keras terangkat tepat di bawah kaki Master Sekte Yue. Tapi tembok tanah ini seperti kertas tipis di hadapan naga api Dev, dan tidak berpengaruh sama sekali. Ledakan. Naga api itu menembus tubuh Master Sekte Yue dan langsung terbakar. Ah! Master Sekte Yue berteriak dengan sedih. Master Sekte Luo meliriknya dengan tak tertahankan, lalu melompat dan menamparkan Master Sekte yang dengan telapak tangan. Master Sekte yang juga mencoba yang terbaik, mencoba berhadapan dengan telapak tangannya. Bang! Dengan suara yang tumpul, tubuh Master Sekte yang langsung tenggelam ke tanah, hanya menyisakan separuh tubuhnya yang di atas tanah. Master Sekte yang muntah darah dan sepertinya memohon ampun dengan mulut terbuka. Tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Master Sekte Luo berbalik tak tertahankan dan langsung pergi. Dev bisa menyelesaikan sisa masalahnya. Dev mengeluarkan segenggam bubuk merah dan melemparkannya ke udara. Serangga beracun dan monster beruang es meraung dan bergegas mendekat. Dev menggunakan langkah pengendalian api untuk pergi, meninggalkan Didir dan Master Sekte yang sekarat, digigit oleh monster beruang es dan serangga beracun. Bersambung.